Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek sembarang berdasarkan aturan tertentu dan terdefinisi dengan jelas. Oke, contohnya seperti apa? Mari kita lihat gambar berikut. Di sebelah kiri dapat kita lihat ada kumpulan hewan berkaki 4, yaitu kucing, gajah, dan jerapah. Sedangkan di sebelah kanan dapat dilihat ada berbagai tempat wisata yang indah. Pertanyaannya, di antara kedua kumpulan tersebut, mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan? Ya, kumpulan tempat wisata yang indah itu bukan himpunan. Karena kata indah di situ berbeda-beda menurut penilaian orang kan. Bisa jadi menurut saya indah, tapi menurut kalian biasa aja. Jadi karena tidak terdefinisi dengan jelas, maka ia bukan himpunan. Jadi yang merupakan himpunan adalah kumpulan hewan berkaki 4. Oke. Berikut diberikan contoh lainnya, baik yang berupa himpunan ataupun yang bukan himpunan. Untuk contoh yang nomor 4, untuk yang bukan himpunan ya. Nah, di situ sudah jelas ya, kalau itu bukan himpunan karena nilai X-nya tidak terdefinisi dengan jelas. Terkecuali nilai X-nya diberitahu baru bisa dimasukkan kategori dia himpunan. Itu yang kumpulan hasil dari fx sama dengan 2x plus 1 ini. Nah, untuk yang kumpulan orang kaya, kumpulan baju bagus, dan kumpulan wanita cantik itu juga bukan himpunan. Karena uh, penilaian kata cantik, bagus, dan kaya itu kan tiap orang berbeda ya. Jadi itu tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi itu bukan himpunan. Oke, dan seterusnya ya. Jadi masih banyak contoh lainnya yang bisa dicari sendiri. Berikutnya mengenai penulisan suatu himpunan. Untuk himpunan sendiri, ya himpunannya seperti ini ya, pakai himpunan yang tadi, himpunan hewan berkaki 4. Nah, kalau kita lihat di sini, himpunan dapat dinyatakan dengan huruf besar, misalkan A, B, C, dan seterusnya. Tuh. Nah, sedangkan untuk anggota yang ada di dalam himpunannya, yang ini ya, anggota yang ada di dalam himpunannya, itu bisa dinyatakan dengan huruf kecil. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini hanya untuk membedakan aja, jadi biar nggak ketukar yang mana yang himpunan, yang mana yang anggotanya. Gitu. Lalu bagaimana penulisan simbol matematik untuk menyatakan anggota himpunan? Oke, jika A merupakan anggota atau elemen dari himpunan B, maka A dapat ditulis seperti ini, A anggota B. Ya, ini penulisan matematikanya. Lalu, jika B bukan anggota himpunan dari B besar, maka dapat ditulis seperti ini. Oke, itu penulisan secara matematisnya. Nah, lalu kita coba ke contoh ya. Jadi contoh untuk yang elemen ini nih, untuk yang anggota himpunan. Nah, jadi di sini, kita misalkan A adalah kumpulan hewan berkaki 4. Ya. Lalu diberikan contoh seperti ini. Nah, kira-kira nih, di antara ayam sama kucing, yang mana yang merupakan anggota dari kumpulan hewan berkaki 4? Ya, jadi ayam itu bukan anggota dari A ya, bukan anggota dari kumpulan hewan berkaki 4. Jadi simbolnya seperti ini. Sedangkan kucing merupakan anggota dari hewan berkaki 4. Gitu.
Oke, selanjutnya setelah mengetahui penulisan suatu himpunan, sekarang kita pengen tahu nih bagaimana penyajian suatu himpunan itu dapat ditulis. Tuh. Nah, oke, kita punya ini sebelumnya ya. Nah, ada dua bentuk penyajian himpunan yang sudah sangat terkenal, yaitu bentuk pendaftaran atau tabular form dan bentuk pencirian atau set builder form. Gitu. Nah, untuk yang bentuk pendaftaran itu dituliskannya seperti ini. Gitu. Jadi anggotanya betul-betul didaftarkan satu-satu gitu. Jadi A-nya sama dengan gajah, kucing, jerapah gitu, benar-benar daftarin satu-satu. Nah, untuk atau bisa juga penulisannya seperti ini gitu. Tapi dengan syarat ini kalau kita mau nulis seperti ini dikasih keterangan dulu. Ini kalau G kecil itu sama dengan gajah, K kecil itu kucing, J kecil jerapah gitu. Oke. Nah, apa kenapa sih kok yang ini huruf besar? Kan tadi untuk penulisan anggota himpunan kan huruf kecil harusnya. Nah, seharusnya memang yang ini yang huruf kecil. Ini itu hanya ini aja gitu karena saya kan menuliskannya langsung namanya gitu ya. Kayak ini gajah gitu, gajah, kucing, jerapah gitu langsung tulis namanya. Jadi ya ini G besar, K besar, J besar di sini yaitu hanya EYD aja gitu. EYD bahasa Indonesia aja gitu, bukan bukan untuk simbol yang anggota himpunannya ya. Kalau yang anggota himpunan tetap kita nulisnya huruf kecil biar nggak ketukar sama himpunannya. Gitu. Kalau yang bentuk pencirian gimana? Bentuk pencirian dapat ditulis seperti ini. Jadi himpunan A, ini cara bacanya ya. Himpunan A sama dengan X, di mana X adalah kumpulan hewan berkaki 4. Atau bisa juga dibacanya gini. Himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X adalah kumpulan hewan berkaki 4. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai himpunan berhingga dan tak berhingga. Oke. Nah, kira-kira apakah himpunan bunga berwarna kuning termasuk himpunan tak terhingga? Oke, jawabannya tidak. Kenapa? Ayo, kenapa yo? Kenapa himpunan bunga berwarna kuning itu bukan termasuk himpunan tak terhingga? Ya, jadi himpunan bunga berwarna kuning ini adalah himpunan berhingga. Ya. Lalu apa dong contoh himpunan yang tak terhingga? Nah, contohnya itu seperti himpunan semua bilangan real, himpunan semua bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, dan bilangan asli. Ini merupakan beberapa contoh dari himpunan tak terhingga. Nah, kenapa ya? Padahal jumlah bunga berwarna kuning di dunia itu banyak sekali, kok malah dibilang himpunan berhingga. Bahkan jumlah atom saja itu masih tergolong himpunan berhingga. Kenapa ya? Nah, karena yang dimaksud dengan tak terhingga itu tidak sama dengan banyak sekali gitu. Jadi tak terhingga itu tuh maksudnya tidak akan habis-habis gitu. Kalau kita lihat di sini, misalkan contohnya satu nih, himpunan semua bilangan real gitu. Nah, itu kalau himpunan bilangan real itu kan kalau kita lihat ujungnya tuh nggak akan ada habis-habisnya gitu. Beda kalau misalkan himpunan bunga kuning di seluruh dunia. Nah, mau kita hitung sampai berpuluh tahun juga pasti nanti ada gitu habisnya gitu. Jadi gitu. Jadi kalau bilangan tuh apalagi kayak bilangan real gitu ya, itu ujungnya tuh nggak ada gitu karena tidak ada habis-habisnya. Jadi dapat kita katakan bahwa himpunan berhingga adalah himpunan dengan anggota berbeda yang dapat dihitung meskipun banyak sekali jumlahnya. Oke, latihan 1.
Apakah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10 termasuk himpunan berhingga? Jelaskan jawaban kalian. Lalu apakah himpunan bilangan rasional dari 1 sampai 4 termasuk himpunan berhingga? Jelaskan juga jawaban kalian. Nah, latihan-latihan yang ada di slide ini bisa untuk belajar mandiri ya. Itu silakan dijawab sendiri. Oke. Berikutnya adalah yang kita bahas adalah kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan. Nah, ini ya, tadi ini himpunan yang sebelumnya. Kira-kira menurut kalian berapa sih banyaknya anggota himpunan ini? Ada berapa anggotanya? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, berarti banyaknya anggota himpunan itu ada 3. Banyaknya anggota himpunan A ya. Ini A. Nah, ini banyaknya anggota himpunan itu penulisannya bisa seperti ini. NA sama dengan 3 atau seperti ini gitu. Nah, tanda mutlak di sini itu bukan benar-benar tanda mutlak ya. Jadi kalau pada himpunan yang bentuknya seperti tanda mutlak ini artinya adalah banyaknya anggota himpunan apa. Misalkan di sini A ya berarti banyaknya anggota himpunan A gitu. Jadi bukan tanda mutlak kalau di sini, kalau di himpunan. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Oke, kita bahas himpunan kosong ya. Nah, di sini kita punya kumpulan nama-nama hari nih dalam satu minggu. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apa sih himpunan kosong itu? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan untuk kurung yang kosong gini ya, atau kayak nol tapi di garis gitu. Nah, contohnya, misalkan C adalah kumpulan nama-nama hari yang diawali dengan huruf Z. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kumpulan nama hari dalam satu minggu, ada nggak yang huruf awalnya Z? Nggak ada kan ya, kalau nggak S, R, K, J, M kan? Nah, berarti ini artinya C adalah himpunan kosong. Bisa ditulis seperti ini. Gitu. Atau C sama dengan ini nih, yang ada kayak nol garis gitu. Oke, berikutnya kita bahas himpunan semesta dulu. Oke. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Gitu. Nah, biasanya himpunan semesta itu dilambangkan dengan S atau O. S itu semesta, O itu universal kan. Gitu. Oke, contohnya. Nah, ini ya. Kita misalkan ini adalah himpunan A. Jadi misalkan anggrek kuning, matahari, dan tulip kuning itu adalah himpunan A. Maka himpunan semestanya adalah, nah untuk himpunan semestanya itu bisa saja hanya terdiri dari himpunan A saja, bisa saja hanya terdiri ini aja, atau himpunan A ditambah dengan anggota lain di luar himpunan A gitu. Nah, jadi himpunan semestanya yang ini misalkan anggrek kuning, matahari, tulip kuning, dan sakura. Jadi kumpulan bunga, kalau di sini berarti kumpulan bunga adalah himpunan semestanya. Dengan ini adalah himpunan A-nya. Gitu. Oke. Jadi di dalam himpunan semesta itu bisa terdiri dari beberapa himpunan ya. Jadi di dalam himpunan semesta bisa terdiri dari beberapa himpunan. Oke. Berikutnya himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Nah, ini notasinya seperti ini.
Ini dibacanya A subset dari B. Nah, kalau dari pihak B-nya nih dia bilangnya B superset dari A. Tuh. Nah, A subset dari B itu tidak sama dengan ini. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh artinya A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Artinya, ada anggota B yang tidak ada di A. Gitu. Tuh, artinya bedanya ini sama yang ini. Nah, terus ini tuh kita nyebutnya apa? Nah, ini dibacanya A proper subset dari B. Gitu. Nah, kalau misalkan A-nya bukan himpunan bagian dari B, berarti bisa juga dibacanya A, bisa disimbolkan seperti ini, dan dibacanya A bukan proper subset dari B. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh himpunan A-nya kucing, gajah, jerapah, himpunan B-nya paus, gajah, kucing, jerapah, dan himpunan C-nya jerapah, gajah, paus, kucing. Nah, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil dari ketiga ini? Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi maka kesimpulannya A proper subset dari B dan A proper subset dari C. Kok bisa? Nah, jadi gini. Setiap himpunan yang ada di A itu merupakan himpunan di B kan. Jadi anggotanya nih kucing, jerapah, gajah kan ada di sini kan, ada di B kan. Ini juga ada di C juga kan, kucing, jerapah, sama gajah. Nah, tapi anggota si B yaitu paus, anggota si C juga si paus, ini nggak ada di A. Paus nggak ada di A kan. Nah, artinya A berarti proper subset dari B gitu, bukan subset. Berarti A bukan subset dari B, tapi A proper subset dari B dan A juga proper subset dari C. Lalu bagaimana dengan B dan C? Nah, kalau dilihat B sama C, meskipun urutannya ini pertama ini dia B paus, gajah, kucing, jerapah. Kalau C jerapah, gajah, paus, kucing. Nah, itu kan beda ya urutannya, tapi kan sama anggotanya gitu. Ada jerapah, ada paus, ada kucing, ada gajah gitu. Ya berarti B subset dari C dan C subset dari B gitu. Jadi setiap anggotanya B ya merupakan anggotanya si C gitu. Sama C juga setiap anggota dari C merupakan anggota dari B gitu. Sehingga karena ini malah bahkan sama persis gitu ya. Cuma beda urutannya aja, jadi bisa dikatakan juga B-nya sama dengan C gitu. Oke, kita lanjut ke himpunan kuasa atau power set. Sebelumnya kan kita membahas tentang himpunan bagian ya. Nah, kalau ingin tahu banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, misalkan ya, maka cari saja power setnya atau himpunan kuasanya. Gitu. Jadi, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota si power set ini, itu adalah semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Gitu. Nah, ini notasinya bisa ditulis seperti ini. Kita ke contoh 1. Diberikan suatu himpunan A, yaitu isinya 1, 2 ya, 1,2. Maka semua kemungkinan himpunan bagian dari A apa aja? Nah nih, himpunan kosong selalu ada di setiap himpunan. Jadi jangan lupa untuk tulis himpunan kosong ya. Gitu. Jadi himpunan kosong itu pasti merupakan subset dari setiap himpunan juga. Gitu. Nah ini, kan 1 juga merupakan proper subset dari 1,2 kan, karena 1 kan ada di sini, ya kan? Nah, berarti dia masuk. Gitu, 1. Berarti himpunan bagiannya juga dari A gitu. Ini juga himpunan bagian dari A. Nah, 2 himpunan bagian dari A enggak? Iya, karena 2 kan ada di sini. Ya kan? Berarti 2 himpunan bagian dari A. 3 himpunan bagian dari A enggak?
3 kan nggak ada di sini angka 3. Nah, berarti 3 bukan proper subset dari 1,2. Sehingga, oh sorry, satu lagi. 1,2. 1,2 itu ada di sini nggak? Jelas ada ya. Jadi, nah ini simbolnya kan beda nih. Yang ini proper subset, ini subset. Karena yang ini kan sama persis kan anggotanya gitu. Jadi kita pakainya subset. Kalau yang ini kan ini 2 tapi nggak ada satunya kan. Nah gitu. Jadi pakainya proper subset. Oke. Jadi himpunan kuasa pada himpunan A-nya adalah himpunan kosong 1, 2, dan 1,2 gitu. Lalu banyaknya anggota himpunan kuasa itu berapa sih? Nah, untuk tahu banyaknya tuh gini. Kalau kalau banyaknya himpunan A aja sama dengan M, maka banyaknya anggota himpunan dari PA adalah 2 pangkat M gitu. Jadi misalkan kayak gini. Ini kan A-nya sama dengan 1,2. Ini kan ada 2 ya anggotanya ya. Berarti anggota dari A kan jumlahnya ada 2. Berarti power setnya 2 pangkat 2 gitu sama dengan 4. Tuh nih. Tuh. Oke, lanjut. Contoh 2. Nah, ini ya. Kalau yang tadi kan cuma 2 anggotanya. Nah, kalau ini himpunannya anggotanya 3. Kalau anggotanya 3, power setnya gimana? Power set dari himpunan B. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dicari sendiri ya. Di list kayak gini. Tuh, nah. Ini kan jumlahnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Nah, bisa juga kalau misalkan ini listnya terlalu banyak, kita lihat aja himpunan B-nya ini. Himpunan B-nya kan ada 3 anggotanya. 1, 2, 3 kan. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti power set dari himpunan B ada 8. Gitu. Oke, latihan kedua. Misalkan diberikan himpunan A, B, dan C sebagai berikut. Bagaimana hubungan A, B, dan C? Apakah C subset dari A atau B subset dari A atau kebalikannya? Nah itu silakan dikerjakan mandiri. Ini juga sama. Misalkan B sebagai berikut ya himpunannya. Tentukan power set dari B. Itu latihan kedua. Berikutnya kita akan bahas mengenai diagram Venn dan operasi himpunan. Oke. Diagram Venn digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Contohnya gini, kita punya himpunan semesta dari 1 sampai 10. Nah, kita punya himpunan A-nya 5, 6, 7, 10. Kita punya himpunan B-nya 1, 2, 5, 6, 7. Terus bagaimana nih menggambar diagram Venn-nya? Nah, jadi menggambar diagram Venn-nya itu gini aja. Nih, kita lihat dulu nih. Ini kan ada himpunannya ada apa aja? Ada A sama B kan. Kita lihat isi himpunan A sama isi himpunan B. Ada yang sama nggak anggotanya? Oh, ternyata ada 5, 6, 7. 5, 6, 7 kan sama nih. Nah, berarti kemungkinan ini dua himpunan ini nih kemungkinan beririsan nih. Nah, jadi bentuk himpunannya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, kalau gitu yang pertama kita tulis adalah angka yang sama aja dulu. Jadi kita tulis 5, 6, 7 gitu. Nah, setelah selesai nulis angka yang sama, baru kita input si angkanya punyanya himpunan A nih, yang belum apa angka 10 kan. Ya udah berarti input 10. Yang B juga sama, yang belum angka 1 sama 2. Gitu. Jadi di input. Nah, kalau udah semua anggota himpunan A dan B, berarti sisanya tinggal lihat yang di himpunan semesta. Yang di himpunan semesta mana angkanya yang belum masuk? 3, 4, 8, 9. Itu. Jadi kurang lebih seperti ini diagram Venn-nya. Oke, kita masuk ke operasi himpunan. Kan kita tahu ada 4 ya yang familiar untuk operasi himpunan.
Ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement kan ya. Nah, irisan atau intersection itu notasinya seperti ini. Jadi irisan itu kalau ada yang sama anggotanya di keduanya gitu sekaligus gitu. Itu kalau irisan. Kalau gabungan itu jadi seluruh anggota A dan B digabung. Nah, tapi ada catatan, anggota yang sama itu ditulis sekali saja. Itu kalau gabungan. Nah, kalau selisih gimana? Nah, misalkan A selisih B. A selisih B artinya semua anggota A ditulis di luar dari B, gitu ya. Jadi semua anggota A ditulis di luar dari B. Itu maksudnya selisih A selisih B gitu. Tapi kalau misalkan B selisih A, kalau kebalik B selisih A, ya berarti semua anggota B ditulis di luar A gitu. Itu selisih. Kalau komplement gimana? Kalau komplement tergantung, misalkan yang ditanyakan komplement A. Berarti kalau komplement A berarti semua anggota semesta di luar A gitu. Tapi kalau yang ditanya komplement B berarti semua anggota semesta di luar B gitu. Nah, ini diagram Venn untuk irisan seperti ini. Diagram Venn untuk gabungan, diagram Venn untuk selisih, dan diagram Venn untuk komplement. Oke. Oke, kita langsung ke contohnya. Ini pakai contoh yang tadi ya, pakai contoh yang membuat diagram Venn tadi. Kita karena udah punya ceritanya nih, diagram Venn-nya udah punya. Jadi kita tinggal masukin aja yang mana yang irisan, yang mana yang gabungan gitu. Oke, dari contoh 1, maka irisannya apa? Nah, irisan tadi kan yang ada anggota yang ada di A juga sekaligus ada di B gitu. Yang mana kira-kira angka yang ada di A dan ada di B juga? Ya, betul. 5, 6, 7. 5, 6, 7 adalah irisan dari AB. Untuk gabungannya gimana? Untuk gabungan itu semua anggota yang ada di dalam A dan semua anggota yang ada di dalam B. Tapi kalau ada angka yang sama seperti ini, seperti 5, 6, 7, itu cukup ditulis satu kali aja. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana dengan selisih? Kalau selisih, nah ini tergantung nih. Misalkan A selisih B, misalkan A selisih B, berarti kan semua anggota A di luar B. Kita lihat di sini. Semua anggota A di luar B. Nah, 5, 6, 7 kan masih masuk anggota B nih. Berarti 5, 6, 7 jangan ditulis. Berarti anggota A yang ditulis hanya 10. Gitu. B selisih A. Berarti semua anggota di B di luar A gitu ya. Semua anggota di B di luar A. Maksudnya apa? Semua anggota B di luar A. Nah, ini kita lihat. 5, 6, 7 kan masih anggotanya A kan ya. Nah, karena masih anggotanya A, jadi 5, 6, 7 tidak kita masukkan ke anggotanya B selisih A. Jadi yang masuk ke anggota B selisih A cuma 1, 2 aja gitu. Sama kayak tadi lah ya, cuma tukeran posisi aja. Berikutnya komplement. Nah, ini juga sama, tergantung komplemennya. Yang ditanya komplement apa dulu. Kalau misalkan yang ditanya komplement A, berarti seluruh anggota semesta kecuali A gitu, kecuali anggotanya si A. Kan anggotanya A kan 5, 6, 7, 10 ya. Berarti yang ditulis jangan 5, 6, 7, jangan 5, 6, 7, 10 yang ditulis. Yang ditulis berarti kalau A komplement berarti 3, 1, 2, 4, 8, 9. Nih kayak gini itu. Sama yang B komplement juga sama. Yang ditulis jangan B-nya, tapi justru yang di luar B yang ditulis. Apa aja yang di luar B? 4, 3, 9, 8, jangan lupa 10. 10 kan di luar B juga. Gitu. Nggak masuk yang ini nih. Tuh, jadinya saya kayak gini. Oke, ini ada soal latihan 3. Diberikan A sama B-nya, maka A selisih B adalah
Lalu soal nomor 2 diberikan S sebagai himpunan semesta, diberikan A sama B juga. Tentukan A irisan B lalu dikomplemenkan. Nah, ini cara menyelesaikannya. Pertama, A diiris dengan B dulu. A diiris sama B, lalu hasilnya dikomplemenkan. Gitu. Oke, berikutnya adalah kaidah matematika dalam pengoperasian himpunan atau hukum dan kesamaan aljabar. Oke, ini tuh sama kayak bilangan ya, kan kalau bilangan kan ada distributif, komutatif gitu kan, asosiatif gitu. Nah, ini juga sama untuk himpunan juga ada hukum-hukumnya gitu, hukum dan kesamaan aljabar. Ada hukum identitas, ada hukum nul, komplement, idempoten, involusi, penyerapan atau absorpsi, komutatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan. Oh, sama satu lagi, hukum 01. Nah, dari semua ini kita mau coba untuk di next slide-nya ya, kita mau coba mencontohkan satu dulu deh, hukum involusi. Hukum involusi ini menyatakan bahwa A komplement kalau dikomplementkan lagi nanti hasilnya sama dengan A. Nah, kita akan lihat ya. Oke, ini salah satu contohnya. Misalkan kita punya himpunan semestanya dari 1 sampai 11. Lalu kita punya himpunan A-nya ini. Gitu. Berarti kira-kira A komplementnya apa? Kita mau dari A komplement dulu ya. Kan berarti dari sini kan kita pengen jalan dari sini, nanti pengen buktiin ini benar nggak ya ntar hasilnya A gitu. Nih ya, kita mulai dari A. Dari A komplement. A komplementnya apa? A komplement kan berarti seluruh himpunan semesta kecuali A kan? Ya udah, berarti apa? 2, 4, 6, 8, 10 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, ini A komplementnya. Nah, ini kita komplementkan lagi. Nah, ini kalau dikomplementkan gimana caranya? Berarti seluruh anggota semesta kecuali ini. Itu yang dimaksud A komplement dikomplementkan lagi. Seluruh anggota semesta kecuali ini. Nah, kalau seluruh anggota semesta kecuali ini berarti apa? Isinya. Isinya kan berarti 1, 3, 5, 7, 9, sama 11 kan? Nah, ternyata ini itu sama aja kan dengan A kan? Gitu. Oh, ternyata hukum involusinya berlaku. Oke, berikutnya kita ke himpunan hingga dan perhitungan anggota. Ada beberapa sifat yang berkaitan dengan banyaknya anggota himpunan. Yang pertama, jika A dan B himpunan berhingga yang saling lepas, maka banyaknya anggota himpunan A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B. Lalu sifat yang kedua, jika A dan B sembarang himpunan berhingga, maka A gabung B berhingga. Demikian juga sebaliknya untuk A iris B. Dalam hal ini, banyaknya anggota dari himpunan A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B yang dikurang dengan banyaknya anggota A iris B gitu. Nah, ini dinamakan prinsip inklusi eksklusi. Untuk sifat ketiga, sifat nomor 2 ini yang ini ya. Sifat nomor 2 ini dapat kita perluas untuk sembarang 3 himpunan hingga AB
dan C. Jadi maksudnya gini, ini kan kalau ini kan cuma 2 himpunan aja. Kalau 2 himpunan ya berarti prinsip inklusi eksklusinya seperti ini, itu rumusnya. Nah, kalau yang 3 himpunan A, B, C berarti seperti ini. Ini sama, ini prinsip inklusi eksklusi juga. Gitu. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Oke, contohnya dari 120 orang mahasiswa semester 3 Teknik Informatika Universitas Gunadarma, 100 orang mengambil paling sedikit satu mata kuliah aplikasi pilihan, yaitu asuransi atau perbankan atau transportasi. Juga ini ya, bisa dibaca ya. Gitu. Nah, pertanyaannya, maka ada berapa orang mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah tersebut sekaligus? Nah, untuk soal cerita, ini jadi himpunan itu bisa diimplementasikan ke soal cerita gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, cara membaca himpunan di soal cerita itu kayak gimana? Nah, bisa dikasih catatan juga di sini. Jadi kalau misalkan di soal ceritanya itu ada tulisan ada dan, sekaligus, semuanya, keduanya, itu sama aja dengan irisan. Sama aja dengan irisannya gitu. Terus kalau misalkan di soal ceritanya itu ada atau paling sedikit satu, nah itu sama aja dengan gabungan gitu kalau di himpunan ya. Nah, kalau di soal cerita itu banyaknya orang atau banyaknya anggota itu sama aja dengan N. Dan tidak, kata tidak itu sama dengan negasi kalau di himpunan. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, maksudnya kita bisa bikin diketahuinya kayak gimana gitu. Nah, di sini kalau kita lihat berarti kan N-nya itu 120 ya di sini. Ada 120 orang mahasiswa kan. Nah, terus di sini dibilang 100 orang mengambil paling sedikit satu mata kuliah, yaitu asuransi atau perbankan atau transportasi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendeteksi dulu nih variabel-variabelnya apa aja gitu. Nah, jadi kita bikin aja, misalkan himpunan A adalah orang yang mengambil asuransi, yang mengambil mata kuliah asuransi, sedangkan himpunan B adalah orang yang mengambil mata kuliah perbankan, sedangkan himpunan C adalah orang yang mengambil mata kuliah transportasi, gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini, ada 100 orang yang mengambil paling sedikit satu mata kuliah. Berarti paling sedikit itu apa tadi? Paling sedikit atau itu maksudnya gabungan. Kalau banyaknya orang, itu kan N ya. Berarti ini sama aja kayak N. N dari A gabung B gabung C itu sama dengan 100. Kayak gitu. Nah, ini juga sama. Jika diketahui bahwa 65 orang mengambil asuransi, berarti asuransi kan tadi A ya. Berarti kalau banyaknya orang ini kan N, berarti NA. NA-nya sama dengan 65. Nah, ini B, NB-nya sama dengan 45. Ini C, NC-nya sama dengan 42. Ini ada juga nih yang gini, 20 orang mengambil asuransi dan perbankan. Dan itu kan irisan. Berarti di sini bisa kita bilang banyaknya orang mengambil asuransi dan perbankan ya. Berarti NA iris B itu sama dengan 20. Sedangkan NA iris C itu sama dengan 25 dan NB iris C itu sama dengan 15. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan, ada berapa orang mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah tersebut sekaligus? Sekaligus tadi irisan kan? Nah, berarti yang ditanya justru N ya, banyaknya orang ya, banyaknya mahasiswa, berarti yang tanya N. N dari 3 mata kuliah, berarti N dari A iris B iris C, karena sekaligus kan, iris berarti. Berarti yang ditanyakan adalah N A iris B iris C.
Ingat-ingat ya, yang ditanyakan adalah NA, iris B, iris C. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, tadi kan, nah ini semestanya ya, semestanya tadi 120 orang. Nah, ini tadi yang saya bilang itu. Oke. Nah, yang ditanya kan NA, iris B, iris C. Ini seperti ini penulisannya. Gitu. Ini juga sama seperti ini penulisannya tadi, yang tadi. Jadi dibikin variabelnya dulu gitu. Kalau soal cerita tuh dibikin variabelnya biar mudah gitu. Nanti kalau udah dibikin variabelnya terus udah tahu apa yang ditanyakan baru kita coba jawab. Jawabnya dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi kan kita sebenarnya pengen tahu kan ini ya kan pengen tahu ini. Nah, ini tuh kan tadi ada tuh di rumusannya prinsip inklusi eksklusi kan untuk nyari ini bisa. Tapi prinsip inklusi eksklusi itu kan bentuknya seperti ini. Gitu. Sedangkan yang ditanyakan bukan ini, bukan yang gabungan, tapi yang irisan. Nah, tinggal dipindah ruas saja, berarti karena yang ditanya irisan, irisan pindah ruas ke yang baliknya gitu. Dan yang lainnya juga pindah ruas ke sebaliknya. Jadi seperti ini. Ya, kan udah nih, udah sama ya. Jadi yang ditanya kan sama tuh. Nah, kalau udah seperti ini kan udah ada semua nih. Ini udah ada semua, udah diketahui semua di sini. Ya udah tinggal dimasukkan aja gitu. NA gabung B gabung C itu sama dengan 100 tuh, 100 masukin dan ternyata simpulannya didapat 8 orang ya. Jadi ada 8 orang mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah tersebut sekaligus gitu. Oke, berikutnya adalah argumen dan diagram Venn. Oke, kan biasanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita berargumen kan alangkah lebih bagusnya kalau kita juga memberikan kesimpulan dari argumen kita kan gitu kan. Jadi kesimpulannya apa nih dari argumen yang udah kita berikan gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi kita punya argumen, kita asumsikan beberapa argumen. Nah, lalu kita buat kesimpulannya kan. Nah, tapi kita pengen tahu jadi kesimpulan kita itu valid atau enggak sih gitu. Nah, untuk mengetahui kesimpulannya valid atau enggak itu bisa pakai diagram Venn untuk cara mudahnya gitu. Jadi pertama kita bikin argumennya dulu, asumsikan S1 itu adalah Budi adalah orang yang tentram hidupnya. Lalu S2-nya itu setiap raja merupakan orang kaya. S3-nya tidak ada orang kaya yang juga tentram hidupnya. Nah, kita buat nih diagram Venn-nya dari argumen ini. Kan katanya Budi adalah orang yang tentram hidupnya. Berarti Budi berada di lingkungan orang yang tentram. Nih, kayak gini ya. Jadi Budi berada di lingkungan orang yang tentram. Itu. Sedangkan setiap raja merupakan orang kaya. Setiap raja merupakan orang kaya. Udah benar ya. Jadi raja masuk ke lingkungan orang kaya gitu. Nah, terus di sini tidak ada orang kaya yang juga tentram hidupnya. Tidak ada orang kaya yang juga merupakan orang yang tentram hidupnya gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Beda kan ya lingkungannya ya. Lingkungan di diagram Venn-nya tuh nggak dalam satu lingkungan gitu. Gitu. Jadi udah sesuai ya diagram Venn-nya sudah sesuai dengan argumennya, dengan asumsinya. Lalu kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya, Budi bukan orang kaya. Kita pengen cek, benar nggak sih kesimpulan ini valid nggak sih gitu. Coba kita lihat, Budi bukan orang kaya. Budi kan di lingkungan orang tentram. Dia bukan di lingkungan orang kaya. Berarti benar dong, Budi bukan orang kaya. Nah, berarti pernyataan ini valid. Budi bukan raja. Budi bukan raja. Beda juga ya lingkungannya ya. Berarti pernyataan ini juga valid. Raja tentram hidupnya. Raja tentram hidupnya. Tentram hidupnya. Raja aja di sini lingkungannya kan. Diagram Venn-nya beda sama orang yang tentram gitu. Nggak dalam satu lingkungan. Nah, berarti raja tentram hidupnya ini kesimpulan yang tidak valid. Gitu. Oke, kita masih ada satu contoh lagi. Oke. Misalkan gini,
ini argumennya S1 adalah semua ular adalah reptil gitu. Terus yang argumen kedua, semua reptil kulitnya bersisik. Nah, kalau sepintas nih, misalkan kita nggak ngelihat diagram Venn-nya, kita langsung simpulin kan bisa ya, kita langsung simpulin argumennya. Argumennya yang pertama, semua ular adalah reptil. Kedua, semua reptil kulitnya bersisik. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya semua ular kulitnya bersisik kan ya. Nah, tapi kesimpulan semua ular kulitnya bersisik itu, apakah itu valid kesimpulannya? Nah, sekarang baru kita cek dengan diagram Venn. Ini ada ular, ada reptil. Reptil bersisik, berarti lingkaran untuk himpunan yang paling luarnya adalah yang bersisik ya. Bersisik, habis itu kedua reptil, terakhir ular. Nah, ini kalau dibacakan benar ya, semua ular adalah reptil. Semua reptil kulitnya bersisik gitu. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah semua ular kulitnya bersisik. Nah, semua ular kulitnya bersisik karena ular ini masih berada di dalam lingkungan bersisik, masih di dalam bersisik kan, masih dalam lingkungan bersisik, maka pernyataan semua ular kulitnya bersisik adalah pernyataan yang valid gitu. Oke. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.